Pagoda Pancer yang ke-98. Selama kamu memenangkan 10 kemenangan berturut-turut, kamu akan diberi hadiah 3 juta perintah suci. Kata-kata Liang Mingtian membuat Xiao Nunu berhenti. 10 kemenangan berturut-turut, 3 juta. Jika ada 300 orang ini, Xiao Nunu akan kaya lagi. Bahkan jika 1,2 juta perintah suci untuk membeli jamu Chongsu yang sangat keras dan jamu Zutian Lingsu dihapus, masih ada 1,8 juta yang tersisa. Seberapa intens pertarungan di arena duel? Liang Mingtian menjawab, ada banyak jenius top, dan mereka semua militan, tetapi dengan kekuatan Anda, saya pikir Anda pasti akan memenangkan kehormatan 10 kemenangan. Liang Mingtian tidak memuji Xiao Nunu, tetapi sangat percaya pada pihak lain memiliki kekuatan ini. Lagi pula, di hari pertama penilaian, Xiao Nunu bangga dengan semua master berbakat dengan total lebih dari 8 juta pembunihan. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, berpikir bahwa Yin Fengqi belum kembali, dan dia belum tahu kemana dia pergi, jadi sebaiknya pergi ke medan duel untuk melihat-lihat dulu. Di mana tempat duelnya? Xiao Nunu bertanya. Liang Mingtian berkata, aku akan mengantarmu ke sana. Bagaimana lukemu? Tidak apa-apa, aku tidak punya masalah besar. Liang Mingtian tidak hanya mempercayai Xiao Nunu, tapi juga berterima kasih padanya pihak lain belum mengambilnya kembali dari Qian Juedong untuknya. Setelah menerima perintah suci Cixuan, Liang Mingtian telah kembali ke Beichuan. Setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan Liang Mingtian, Xiao Nunu tiba di tempat duel. Arena duel ini dibangun di atas perairan, dengan 4 jembatan batu megah di 4 penjuru, tenggara, barat laut, menyatu ke arah tengah. Di tengah 4 jembatan batu terdapat persegi berbentuk cakram yang cukup spektakuler. Di alun-alun cakram, kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Platform pertempuran berada di tengah-tengah alun-alun cakram. Kata Liang Mingtian kepada Xiao Nunu. Saat ini, kedua orang itu baru saja berjalan menuju Round Square dari jembatan batu di sisi barat. Ada banyak orang yang tersebar di sekitar alun-alun. Sekilas, ada sekitar 3 hingga 400 orang. Di panggung pertempuran di tengah, 2 sosok sedang bertarung. Seorang pria berbadan tinggi dan tinggi, mengenakan rompi dan baju besi. Dia menggunakan sepasang telapak tangan sebagai senjata, dan metode serangannya sangat ganias. Orang lain sedang memegang pedang bergagang pendek dan jelas-jelas tertekan. Qi Xiao sepertinya dia akan menang lagi. Kata seseorang dari penonton. Ya, orang ini sangat kuat. Jika dia memenangkan permainan ini, dia akan mendapatkan 6 kemenangan berturut-turut. Saya ingin tahu apakah ada peluang untuk memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Putus asa. Ya, bahkan seseorang sekuat Qi Xiao tidak sepenuhnya yakin akan memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang telah mencapai prestasi ini. Setelah mengatakan itu, banyak orang di antara penonton melihat pertempuran itu tanpa sadar. Sisi utara platform. Di tempat itu didirikan 2 buah tiang batu, dan di tengah-tengah tiang batu tersebut terdapat sebuah panel berbentuk persegi panjang. Di bagian atas panel, 3 karakter tajam daftar pemenang tertulis dengan jelas. Di bawah 3 karakter daftar pemenang, ada total 4 nama. Mereka adalah Han Zushi, Qian Juedong, kata Liang Mingtian. Ketika dia menyebut nama Qian Juedong, rasa dingin muncul di matanya. Jelas, hingga saat ini, Liang Mingtian masih merasa kesal atas penghinaan yang dilakukan Qian Juedong terhadap dirinya. Sebagai Qianjia jenius terbaik di kota perang, kekuatan Qian Juedong luar biasa. Meskipun ia menderita kerugian besar di tangan Xiao Nunu pada hari ia memasuki halaman luar, hal itu tetap tidak mempengaruhi posisinya dalam daftar kemenangan beruntun. Di belakang Qian Juedong adalah Su Qiao. Ia juga menjadi orang ketiga yang meraih 10 kemenangan berturut-turut. Xiao Nunu masih memiliki ingatan yang relatif mendalam tentang murid dari Master Pedang Jahat. Master Pedang Jahat terkenal sebagai jahat, tapi murid yang dia ambil tidak seperti dia. Sederhananya, orang lain adalah orang yang baik hati. Dengan kata kasar, dia adalah orang baik. Orang-orang seperti ini kemungkinan besar tidak tahu berterima kasih. Tentu saja, bakat Su Qiao dalam kendo dan kekuatannya sendiri tidak diragukan lagi. Selain meraih 10 kemenangan berturut-turut, ia juga membuktikan kemampuannya. Pada saat ini, aliran udara yang kacau keluar dari platform pertempuran. Xiao Nunu, Liang Mingtian melihat ke meja.
Pertarungan di atas panggung telah mencapai momen kritis yang menentukan hasilnya. Hei, pria kekar bernama Qi Xiao itu mensibir. Dia menunjuk ke arah lawannya dan berkata, kamu sudah bisa bertahan begitu lama. Langkah ini akan membuatmu kalah. Di luar Qi Xiao, badai dahsyat muncul, dan aliran udara yang mengguncang bumi keluar dari panggung. Menelan tinju gajah. Aum! Kemarahan binatang itu melonjak ke langit, dan air mengalir di luar tempat duel. Qi Xiao meninju, dan dalam sekejap, tekanan mengerikan melanda ke depan. Dimanapun tinju itu mengenai, permukaan meja dengan cepat terbuka menjadi celah yang kacau balau. Dengan kekuatan seperti itu seperti seekor gajah raksasa purba yang menghantam lawan di depan. Lawan yang sudah ditekan oleh Qi Xiao tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Pukulan yang sangat mendominasi menghantam badannya, menyebabkan badan pria itu bergetar hebat, meludahkan darah di punggungnya, dan terbang keluar. Pedang lebar bergagang pendek di tangannya kemudian terbang ke udara. Saat dia terjatuh dari panggung, pedang bergagang pendek itu jatuh ke tanah. Hei! Qi Xiao tersenyum bangga, lalu mengangkat jarinya ke udara. Kiang! Dengan suara, pisau besar itu tersedot ke tangannya. Pisau ini bagus, sekarang menjadi pialaku. Setelah mendengar ini, orang yang kalah di antara penonton menjadi lebih marah. Dia menatap Qi Xiao dan menatap ke arah Qi Xiao. Kamu. Wow! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pihak lain meludah seteguk darah lagi, lalu pingsan. Penonton gelisah. Meski sejumlah kecil orang menentang perilaku dominan Qi Xiao, lebih banyak orang yang tidak memikirkan hal itu. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah banditnya. Dalam pertarungan, aturannya adalah siapa yang lebih kuatlah yang akan menang. 6 kemenangan berturut-turut, itu luar biasa. Momentum ini ditujukan untuk 10 kemenangan berturut-turut. Ayolah, Qi Xiao, kamu harus menjadi orang kelima yang meninggalkan namamu di daftar kemenangan beruntun. 6 kemenangan berturut-turut. Qi Xiao mengambil pisau besar itu dan merasa puas. Dia melihat sekilas ke daftar kemenangan beruntun dan menemukan bahwa dia hanya tinggal 4 kemenangan lagi untuk disebutkan dalam daftar. Siapa lagi? Kata Qi Xiao dengan bangga. Banyak penonton yang kaget dengan momentum lawan. Liang Mingtian, yang berdiri di samping Xiao Nunu, menyipitkan mata dan berkata, dia menjadi semakin sombong, tapi dia tidak akan pernah masuk dalam daftar kemenangan beruntun. Hah! Qi Xiao mendengar apa yang dikatakan Liang Mingtian, dia mengalihkan pandangannya dan memegang pisau besar di tangannya. Menunjuk ke arah Liang Mingtian, dia berkata, mengapa kamu masih di sini ketika kamu dikalahkan? Jelas sekali bahwa Liang Mingtian baru saja dikalahkan oleh Qi Xiao. 3 kemenangan beruntun Liang Mingtian sebelumnya diakhiri dengan ini. Pada saat Liang Mingtian pergi dan kembali, Qi Xiao telah memenangkan 6 kemenangan berturut-turut, dan harga dirinya semakin tinggi. Aku punya kesombongan, bagaimana denganmu? Siapa yang memintamu berbicara? Qi Xiao terus mengejek. Liang Mingtian tidak berbicara, tetapi melihat ke samping ke arah Xiao Nunu di sampingnya. Mata Qi Xiao juga tertuju pada Xiao Nunu. Dia benar-benar membawa seseorang ke sini. Qi Xiao memutar pedangnya dan mengarahkan ujungnya ke Xiao Nunu. Apakah kamu penolong yang dia temukan? Jika kamu tidak yakin, naik ke panggung. Datang dan bertarung. Apakah kamu penolong yang dia temukan? Jika kamu tidak yakin, naiklah ke panggung dan bertarung. Ketika dia melihat Qi Xiao menyerahkan pisau besar di tangannya ke Xiao Nunu, Liang Mingtian di samping diam-diam menunjukkan ekspresi mesum senyum. Ahem. Liang Mingtian berpura-pura bahtiuk 2 kali, lalu berkata kepada Qi Xiao, kamu harus menantangnya sendiri. Qi Xiao tampak menghine, terus kenapa? Kamu masih ingin menakutiku? Setelah mengatakan itu, Qi Xiao memiringkan kepalanya dan menjadi lebih provokatif. Aku masih 4 kemenangan lagi untuk masuk dalam daftar kemenangan beruntun. Aku hanya akan menggunakanmu untuk menambah angka untukku, hehe. Adalah bawahan Qi Xiao. Seberapa kuatkah seseorang yang berdiri bersama jenderalnya yang kalah? Xiao Nunu tersenyum tipis, karena kamu sangat percaya diri, aku akan bermain-main denganmu. Setelah itu, Xiao Nunu melangkah maju dan perlahan naik ke platform pusat. Seseorang di antara penonton berbisik, orang ini terlihat familiar. Benarkah? Menurutmu dia juga terlihat familiar? Hei, kamu bahkan tidak mengenalnya. Apa? Field?
Aku tidak kenal dia, tapi kalau ada yang mengikuti penilaian rahasia di hari pertama, pasti tahu siapa dia. Jangan malu-malu, sebutkan saja namanya. Hei, itu hanya bohong. Tunggu dan lihat saja. 6 kemenangan beruntun Qi Xiao akan segera berakhir. Luar biasa sekali, aku tidak percaya. Pada saat yang sama, Xiao Nunu sudah berjalan ke platform pertarungan. Kedua sosok itu saling memandang, aura Qi Xiao seperti binatang buas dan harimau, sedangkan mata Xiao Nunu seperti kolam jernih. Apakah kamu siap? Jangan bilang aku mengganggumu. Qi Xiao menunjuk ke arah Xiao Nunu dengan pisau besar di tangannya. Xiao Nunu menjawab, bersiaplah. Sebelum dia selesai berbicara, Qi Xiao menyeringai dan melemparkan pedang bergagang pendek di tangannya langsung ke arah Xiao Nunu. Kiang. Dengan berkah yang kuat, pedang itu seperti jangkar pemecah es yang berat, menimbulkan dampak yang mengerikan dari depan. Serangan diam-diam. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Hoa. Lalu, Xiao Nunu berbalik ke satu sisi untuk menghindari pedangnya. Ketika pisau besar itu melewati badannya, Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya dan dengan kuat menggenggam gagang pisau yang bergerak itu. Serangan diam-diam apa? Qi Xiao membalas, pertempuran awalnya dimulai saat kamu berkuasa. Kesombongan yang sebanding dengan binatang buas menyebar dari badannya. Aum. Dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang langit, Qi Xiao melompat keluar dan menyerang Xiao Nunu dengan pukulan yang menakutkan. Tinju pertarungan gajah menelan. Tinju itu dikelilingi oleh kepalan tangan, seperti selusin naga dan ular piton yang berkumpul, lalu menjelma menjadi seekor gajah buas purba dengan wujud padat. Hei, aku akan menghabisimu dengan satu pukulan. Qi Xiao mengangkat sudut mulutnya, dengan sedikit keganiasan pada harga dirinya. Detik berikutnya, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya dan menghadapi tinju dominan Qi Xiao. Sebuah kekuatan besar melaju ke depan, dan aliran udara yang megah meleduk di panggung duel. Di bawah tatapan ngeri semua orang di lapangan, ada rangkaian kekerasan setelahnya di medan perang. Retakan panjang dan sempit menyebar di bawah keduanya, dan kerikil besar dan kecil ketakutan seperti belalang. Tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua penonton membelalak. Wajah Qi Xiao juga dipenuhi dengan keterkejutan. Seberapa sombongnya tinjunya, dan bahkan dengan serangan pertama dan serangan diam-diam, dia masih tidak bisa menggoyahkan Xiao Nunu. Kemudian, Qi Xiao melirik dari sudut matanya dan melihat Liang Mingtian mensibir di antara penonton. Segera setelah itu, Qi Xiao merasakan kekuatan yang lebih mendominasi daripada tinjunya sendiri yang keluar dari telapak tangan Xiao Nunu. Tinju dominasi Mua masih perlu latihan lebih banyak. Segera, pikir Xiao Nunu, dan gelombang cahaya keemasan meleduk dari telapak tangannya. Terdengar suara keras, gelombang cahaya keemasan menyebar berkali-kali, dan Qi Xiao terbang ke bawah. Qi Xiao jatuh ke tanah, darah melonjak di badannya, dan sudut mulutnya tiba-tiba memerah. 6 kemenangan beruntunku. Dia menopang badannya dengan kedua tangan, dan api kemarahan keluar dari matanya. Aku tidak menerimanya. Kamu melakukan serangan diam-diam. Qiang. Sebelum Qi Xiao bisa bangkit dari tanah, maka pedang besar itu segera terbang dari panggung. Pisau besar itu jatuh tepat di samping kepala Qi Xiao, dan menghambur ke tanah di sampingnya dengan kekuatan besar. Qi Xiao tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur badannya, dan tulang punggungnya menggigil. Jika pedang itu dibelokkan 1 atau 2 inci, kepalanya akan meleduk. Dalam sekejap, Qi Xiao tiba-tiba merasakan penindasan yang tak terlihat dari badan Xiao Nunu, dan dia langsung menjadi ketakutan. Kondisiku tidak baik hari ini, tunggu aku akan melawanmu selama 300 ronde saat aku datang lagi. Setelah itu, Qi Xiao bangkit dari tanah dengan panik, lalu pergi tanpa melihat ke belakang, mengutuk. Tentu saja ada ejekan di belakangnya. Orang ini memiliki mulut yang kuat di sekujur badannya. Artinya, jika dia mati, ratusan tahun kemudian, badannya akan berubah menjadi tuling, dan hanya mulutnya yang akan tetap utuh. Dalam kekalahan, ini lucu sekaligus mengejutkan. Mata semua orang kembali tertuju pada Xiao Nunu. Siapa orang ini? Bahkan Qi Xiao, yang berada di alam Grandmaster tingkat kedua, tidak dapat menangkap kekuatan gerakannya. Hei, aku baru saja memberitahumu bahwa 6 kemenangan beruntun Qi Xiao akan segera terjadi berakhir. Berhenti bersikap sok dan katakan padaku, siapa dia?
Dengar, dialah yang memenangkan posisi teratas dalam penilaian 12 tingkat alam rahasia. Apakah dia Xiao Nunu? Hei, apakah karena dia mengungguli Liu Wuqiu, jenius pertama dari keluarga Liu, yang memiliki total jumlah pembunihan lebih dari 7 juta? Sepertinya aku buta, ini memang sukses besar. Ada keributan yang cukup besar di medan duel. Bagaimanapun, hal itu menimbulkan sensasi di seluruh halaman luar pada hari pertama, dan banyak orang mengenal Xiao Nunu. Tak seorang pun di level ini yang bisa menangkap gerakannya. Setelah terdiam selama berhari-hari, dia akan menyerang lagi, menambahkan orang lain ke daftar kemenangan beruntun. Saat semua orang kagum, sesosok badan melompat ke atas panggung. Apa yang pertama dan bukan yang pertama? Aku, Keiji, tidak percaya pada kejahatan ini. Hari ini aku akan mengalahkan gengsimu. Orang itu menunjuk ke arah Xiao Nunu dan melancarkan provokasi. Mata semua orang berbinar. Keiji ada di sini, ini menarik. Kekuatan Keiji tidak boleh dianggap remeh. Kemarin lusa, dia bahkan memenangkan 7 kemenangan beruntun. Ya, dia satu level lebih kuat dari Qi Xiao. Ada banyak hal yang bisa dilihat di babak ini. Di bawah panggung, suaranya perlahan menjadi lebih kecil. Di atas panggung, semangat juang menjadi lebih kuat. Klik, senjata Keiji adalah tangan besi yang dikenakan di tangan kanannya. Tangan besi itu dikepal ringan dan mengeluarkan suara yang keras. Mampu membersihkan dunia rahasia tidak berarti kemampuan tempur sebenarnya kuat. Menghadapi lawan yang sangat ingin bertarung, Xiao Nunu terlihat tenang. Dia mengangkat tangannya, ayo kita mulai. Mendengus. Keiji mengangkat lengan kanannya, dan nyala api hijau yang indah menyala di tangan besinya. Selanjutnya, aku akan menyerang dengan keras. Jika kamu tidak terkalahkan dalam 100 gerakan, itu adalah ketidakmampuanku, Keiji. Wow! Tiba-tiba, Keiji mengangkat tangan besinya dan menyerang Xiao Nunu dengan seluruh kekuatannya. Tepat ketika semua orang mengharapkan pertempuran sengit, terdengar ledukan keras di atas panggung, dan kemudian Keiji terbang keluar lapangan. Tidak hanya apakah mulutnya berlumuran darah, bahkan tangan besinya pun hancur. Tempat duel. Xiao Nunu naik ke panggung untuk mendapatkan hadiah 3 juta perintah suci. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang jenius yang melampaui Liu Wuqiu. Saya, Liao, akan meminta nasihat Anda hari ini. Saya, Ling Peng, adalah seorang jenius terkenal di Tanah Suci Gudang Abadi. Hari ini saya ingin berkompetisi bersamamu. Kamu memang sangat kuat, tetapi ketika kamu bertemu denganku, Lin Qian, kemenangan beruntunmu berakhir di sini. Waktu berlalu. Orang-orang naik ke panggung untuk menantang Xiao Nunu satu demi satu. Dan suasana di arena duel pun semakin memanas. Meskipun setiap jenius yang naik ke panggung penuh percaya diri dan bahkan terus berbicara segala macam omong kosong, pada akhirnya mereka dikalahkan oleh Xiao Nunu bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Kemenangan demi kemenangan lahir di tangan Xiao Nunu. Kemenangan kelima, kemenangan keenam, kemenangan ketujuh. Perhatian semua orang terfokus pada Xiao Nunu, dan semakin banyak penonton di medan duel. Segera, kemenangan ke-8 diraih. Bagaimana pertarungannya? Saya baru saja mendengar di luar bahwa orang teratas di alam rahasia 12 gerbang sedang menantang daftar kemenangan beruntun. Dalam penilaian lain datang setelah mendengar beritanya. Bagaimanapun juga, di hari pertama, Xiao Nunu menekan keberadaan Liu Wuqiu. Adapun Liu Wuqiu, semua orang di Tanah Suci Gudang Abadi pada dasarnya telah mendengar tentang dia. 6 tahun lalu, Liu Wuqiu berkompetisi di 100 kota dan memenangkan kejuaraan. Terlepas dari bakat, kekuatan, atau bahkan latar belakang, Liu Wuqiu adalah kebanggaan surga. Oleh karena itu, semua orang semakin penasaran dengan kekuatan Xiao Nunu yang sebenarnya. Kami telah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Hei, apakah ini begitu cepat? Saya baru saja mendengar dalam perjalanan ke sini bahwa itu hanya 3 pertandingan berturut-turut. Saat ini, saya memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Ya, ini sangat cepat. Saya sedikit ragu dengan kehidupan. Pada dasarnya, pertarungan berakhir dalam 3 atau 4 langkah. Sejauh ini, tidak ada yang mampu menahan 5 langkah. Jangan menakutiku. Tentu saja benar. Jika saya tidak mengenal Keiji dan tahu bahwa dia tidak bisa memalsukan pertandingan, saya akan mengira mereka yang naik ke panggung semuanya diundang.
Di mana Keiji? Siapa dia di atas panggung? Yang kedua, di sini, di sana. Dia sungguh menyedihkan, bahkan senjatanya Blue Flame Iron Fist pun hancur. Namun di depan Xiao Nunu, pertarungan hampir berakhir dalam 5 langkah. Tidak hanya orang lain menganggapnya keterlaluan, bahkan Liang Mingtian, yang datang bersama Xiao Nunu, mau tidak mau terus menggelengkan kepalanya. Kuat. Dan itu adalah salah satu yang sangat kuat. Tiba-tiba, aliran udara yang kacau muncul di medan perang. Tebas dalam api. Sesosok muda yang memegang kapak perang melancarkan serangan yang kuat. Dia terlihat memegang gagang kapak dengan erat dengan kedua tangannya dan menebas ke arah Xiao Nunu. Detik berikutnya, kekuatan agung mengamuk, dan Xiao Nunu sekali lagi menangkap kapak perang lawan dengan tangan kosong. Gelombang udara yang sangat kuat menyebar dengan liar. Melihat Xiao Nunu yang tidak bergerak sedikit pun, mata pemuda itu melebar dan giginya terkatup, mundur. Mundur. Menonjol. Kekuatan badan suci seperti magma yang meleduk, dan kapak perang di tangan pemuda itu tiba-tiba meleduk dengan guntur dan cahaya api yang indah. Transformasi awan guntur. Kekuatan yang mendominasi menembus platform pertempuran, dan retakan di bawah kedua pria itu langsung memenuhi seluruh platform. Hati semua orang di sekitar tegang, dan beberapa orang yang lebih dekat bahkan lebih dekat. Bersemangat. Dia terlempar ke belakang beberapa meter karena momentum yang kuat ini. Namun, terlepas dari upaya terbaik pemuda, Xiao Nunu tetap sangat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Pemuda itu tidak percaya. Saat dia selesai berbicara, kekuatan es yang kuat tiba-tiba meletus dari badan Xiao Nunu. Pola miniatur seperti kepingan salju muncul di lengan kirinya. Seiring dengan pola kepingan salju, itu berputar dan terbuka seperti lingkaran sihir, dan ribuan aliran udara dingin mengalir ke arah pemuda itu. Ekspresi pemuda itu berubah, dan dia melihat kapak perang di tangannya ditutupi lapisan es. Pria itu dengan cepat mundur. Namun, kemundurannya digantikan oleh kemajuan Xiao Nunu. Kamu kalah. Xiao Nunu mengeluarkan tangan kanannya dan mendarat dengan ringan di dada lawan. Telapak tangan ini kelihatannya ringan, tapi nyatanya bagian dalamnya sangat keras. Badan pemuda itu bergetar hebat, dan dia merasakan organ dalamnya bergetar. Dengan aliran darah yang tumpah dari sudut mulutnya, pemuda itu terjatuh dari panggung. Hoa! Pria itu memegang erat kapak perangnya dengan satu tangan dan menopang tanah dengan tangan lainnya. Meskipun dia tidak terjatuh, dia menundukkan kepalanya. Aku tersesat. Pria itu jelas tidak mau, tapi dia tidak berdaya. Tetesan darah jatuh ke ujung kapak perang. Ini adalah darahnya sendiri, dan itu juga merupakan bukti kekalahannya. Tiba-tiba, terjadi keributan dari segala arah di medan duel. Bahkan Lei Ling kalah sungguh tidak bisa dipercaya. Ya, meskipun saya menduga Lei Ling akan kalah, saya tidak menyangka dia akan kalah begitu saja. Battle Axe saat pria itu kalah, banyak orang menggelengkan kepala. Lei Ling berada di alam master setengah langkah tingkat ketiga, tapi dia bahkan tidak bisa bertahan dalam 5 gerakan. Ya, terlebih lagi, Lei Ling adalah badan suci api guntur yang relatif langka. Badan suci semacam ini memiliki kekuatan ledukan yang mengerikan. Bahkan jika dia adalah lawan di alam Grandmaster tingkat ketiga, Lei Ling memiliki kekuatan untuk bertarung, tapi dia... Lei Ling juga merupakan target yang familiar untuk semua orang. Dia pernah nongkrong di arena duel sebelumnya. Siapapun yang akrab dengan lawannya tahu bahwa Lei Ling telah memenangkan total 29 kemenangan berturut-turut. Kemenangan beruntunnya diakhiri oleh Han Zushi yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kemenangan beruntun dan Qian Juedong yang menempati peringkat kedua. Dengan kata lain, Lei Ling sebenarnya memiliki kemampuan untuk masuk dalam daftar tersebut. Tetapi bahkan seorang jenius terbaik pun dikalahkan oleh Xiao Nunu. 9 kemenangan berturut-turut. Desah seseorang di antara penonton. Kemudian, mata semua orang terfokus pada Xiao Nunu. Dia hanya tinggal 1 kemenangan terakhir untuk masuk dalam daftar kemenangan beruntun. Seperti yang diharapkan, orang kelima yang memenangkan 10 kemenangan berturut-turut harusnya lahir hari ini. Semua orang berkata sambil melihat panel persegi panjang yang spektakuler di sisi utara lapangan duel. Daftar kemenangan beruntun. Sejauh ini, sudah ada 4 orang yang masuk dalam daftar tersebut. Apakah nama Han Zushi, Qian Juedong,
Su Qiao, Ender Spirit, dan Xiao Nunu dapat muncul di sana tergantung pada pertempuran terakhir. Siapa lagi yang berani menantangnya? Para penonton di lapangan saling memandang. Jika aku tidak pergi, bahkan Lei Ling pun akan dikalahkan. Jika aku pergi, itu akan sia-sia. Sepertinya dia telah mencapai puncak 100% hari ini. Tepat saat suasana menyala, lapangan sedikit bising, cahaya dan bayangan muncul, jatuh dari langit. Pertempuran ini, aku akan melakukannya. Cahaya dan bayangan jatuh ke tanah, energi menyebar, suara dingin, sosok ramping, dan yang menarik perhatian semua orang adalah gaun merah cerah. Dalam sekejap, di atas di medan duel, ada gelombang kegembiraan. Orang yang datang tidak lain adalah Ender Spirit. Ender Spirit. Hah, bagaimana mungkin dia? Bukankah dia sudah masuk dalam daftar kemenangan beruntun? Ini jelas sedang mencari masalah. Suasana di medan duel tiba-tiba menjadi lebih panas dan sensasional. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Nunu akan mencapai puncak, sebuah kecelakaan terjadi. Lawan ke-10-nya sebenarnya adalah seseorang yang sudah ada dalam daftar, Ender Spirit. Ender Spirit mengenakan gaun merah cerah dan aksesori rambut dengan warna yang sama di kepalanya. Fitur wajahnya cerdas dan halus, tetapi ketika dia berdiri di atas panggung, dia memberikan perasaan dingin yang tak terlihat kepada orang-orang. Daftar kemenangan beruntun ini terlalu ramai. Saya kira ada sekitar 4 orang di dalamnya. Begitu pernyataan ini keluar, tidak ada seorang pun di antara penonton yang ragu. Roh akhir ada di sini untuk menimbulkan masalah. Kecelakaan itu akhirnya terjadi lebih dulu. Hei, bagaimana lagi aku bisa mengatakan bahwa persaingan di bidang duel ini begitu seru? Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar, sama seperti Lei Ling yang menang 2 kali berturut-turut pertandingan sebelumnya. Setelah 9 pertandingan, kami bertemu Han Zushi dan Qian Juedong. Tepat ketika kami semua berpikir bahwa Xiao Nunu akan masuk dalam daftar kemenangan beruntun, Roh Ender tiba-tiba muncul. Inilah pesona medan duel. Penonton. Lei Ling, yang baru saja kalah dari Xiao Nunu, mau tidak mau mengepalkan kapak perang di tangannya. Mendengar seseorang di antara penonton menggunakan dia sebagai contoh lagi, wajahnya yang sudah tidak menarik menjadi semakin suram. Aku tidak menyangka kamu akan berakhir seperti aku. Lei Ling mengejek Xiao Nunu dan juga dirinya sendiri. 2 kemenangan beruntun 9 pertandingan sebelumnya berakhir. Saat ini, Xiao Nunu juga menghadapi situasi yang sama. Namun, itu lebih lancar bagi Lei Ling. Karena dia tidak bisa masuk dalam daftar, sebaiknya Xiao Nunu berhenti di situ. Liang Mingtian di sisi lain sedikit mengernyit dan diam-diam berteriak tidak baik. Liang Mingtian telah berada di medan duel selama 3 hari, dan dia mengetahui sesuatu tentang Ender Spirit. Kekuatan. Wanita ini setidaknya berada di alam Grandmaster tingkat ketiga. Ada yang mengatakan dia berada di alam Grandmaster setengah langkah tingkat keempat. Yang lain mengatakan dia sudah berada di alam Grandmaster tingkat keempat. Singkatnya, sebagai orang keempat untuk menginjakan kaki di daftar kemenangan beruntun, Ender Ling memiliki popularitas yang cukup tinggi di bidang duel ini. Apalagi dia satu-satunya wanita dalam daftar yang menambah perhatiannya. Dalam pandangan Liang Mingtian, jika Xiao Nunu berada di masa jayanya, dia seharusnya mampu melawan Ender Spirit, dan bahkan berharap untuk mengalahkannya. Tapi Xiao Nunu telah bertarung dalam 9 pertandingan berturut-turut, dan Ender Spirit sedang menunggu untuk bekerja, jadi jelas bahwa dia memiliki peluang lebih besar untuk menang. Di atas panggung, menghadapi provokasi yang dilancarkan oleh Ender Spirit, Xiao Nunu menjawab dengan tenang, menurutku daftar ini sangat banyak dan dapat menampung banyak posisi. Itu artinya hampir penuh. Wow, gelombang udara dingin melonjak ke arah Xiao Nunu. Meskipun roh akhir adalah seorang wanita, dia merasa sangat menindas. Tidak mudah untuk tetap berada di daftar. Benarkah? Xiao Nunu membalas, tapi menurutku kamu lebih mungkin menyesal naik ke panggunga. Suasananya tegang dan penuh provokasi. Semua penonton sudah merasakan semangat juang yang tak terlihat. Apakah mungkin membuatku menyesalinya? Dengan desir, roh Ender tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Xiao Nunu sedikit mengangkat matanya yang dingin. Sebelum semua penonton bisa bereaksi, kekuatan kedua belah pihak sudah saling terkait. Bang! Roh Ender melintas di depan Xiao Nunu dan melancarkan serangan telapak tangan.
Xiao Nunu menghadapinya dengan telapak tangan kirinya. Yang pertama menyerang dengan cepat, sementara yang terakhir bertahan tepat waktu. Akhir-akhir ini, ada banyak orang yang telah memenangkan 9 kemenangan berturut-turut. Kamu tidak istimewa. Roender berkata dengan nada mengejek, dan segera, dia mengangkat tangannya yang lain, lengan bajunya terangkat, dan dia memegang gagangnya. Belati merah itu berputar dengan cepat. Kiang. Roender mengambil pisau pendek itu, melompat, melangkah maju, dan pada saat yang sama melakukan pukulan mematikan, menebas secara diagonal. Banyak penonton yang takjub. Serangan yang sangat cepat. Bilahnya menekan dan jatuh ke arah Xiao Nunu, tapi di detik berikutnya, cahaya kemasan pelindung tiba-tiba muncul di badan Xiao Nunu. Belati merah di tangan Roender menghantam cahaya kemasan badan dengan keras. Dalam sekejap, cahaya kemasan itu meleduk, dan energi pedang ada di mana-mana. Konfrontasi antara lampu listrik dan batu api menyebabkan keseluruhan platform pertempuran untuk diguncang. Hah! Merasakan kekuatan pertahanan Xiao Nunu, sedikit kejutan muncul di wajah Ender Spirit. Pertahanannya lumayan, tapi sayangnya, tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, lampu merah muncul dari badan roh akhir, dan pedang pendek di tangannya melepaskan energi pedang yang lebih kuat. Roender menyeret pisaunya dengan satu tangan dan menebasnya dengan keras. Blood Blade. Klik. Seberkas cahaya pedang merah melintas, dan cahaya kemasan pelindung di depan Xiao Nunu tiba-tiba terbuka dengan goresan yang mencolok. Goresannya membesar dengan cepat, seperti celah yang sobek. Cantik, Roender benar-benar kuat. Metode serangan ini sangat tajam. Ketika semua orang mulai memuji, Roender memutar pergelangan tangannya, dan pisau pendek merah di tangannya langsung menusiup ke dalam cahaya kemasan pelindung badan. Di celah itu, dia menyerang Xiao Nunu. Dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, kekuatan kabut gelap tiba-tiba meletus. Kabut abu-abu gelap menyebar, menutupi sebagian besar meja dalam sekejap, dan Xiao Nunu juga bersembunyi di balik kabut gelap. Pedang Roender meleset, dan Xiao Nunu tidak terlihat. Namun, Ender Spirit tidak panik sama sekali, dan bahkan, tampak sedikit tidak setuju. Trik kecil. Setelah mengatakan itu, roh akhir menyentuh jarinya di antara alisnya. Kemudian, kekuatan suci beredar, dan tanda merah unik muncul di alis roh akhir. Aura terkunci, kata suara itu. Setelah itu, cahaya indah menyebar dengan roh akhir sebagai pusatnya, dan selusin benda berbentuk kerucut es merah tiba-tiba muncul di luar badannya. Setiap benda seperti pemecah es bentuknya tidak beraturan, namun sangat indah. Itu tampak seperti tanda kuno yang mengelilinginya. Aku menemukanmu. Roh akhir mengalihkan pandangannya yang indah dan menatap suatu tempat di dalam kabut. Segera, jari-jarinya meninggalkan alisnya dan mengarah ke langit di depannya. Semua orang di sekitar mereka juga melihat ke langit. Apakah Xiao Nunu berlari ke sana? Roender menggerakkan jarinya dan berkata, pergi. Selusin benda berbentuk kerucut es di luar badannya bergetar hebat, dan kemudian semuanya terbang keluar. Wus, wus, wus. Lebih dari selusin sinar merah dari cahaya diseret keluar dari udara, dan mereka bergegas masuk. Dia memasuki kabut gelap dan langsung menuju ke dalam Xiao Nunu. Bang, bang. Segera setelah itu, dalam kabut gelap, kekuatan terjalin dan energi spiritual meleduk. Meskipun semua orang tidak dapat melihat sosok Xiao Nunu, mereka dapat dengan jelas melihat efek merah yang melonjak lapis demi lapis di dalam kabut. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Xiao Nunu itu jatuh kembali ke meja, bersama dengan selusin pemecah es merah. Dentang, dentang, dentang. Lebih dari selusin pemecah es merah jatuh di sekitar Xiao Nunu, membentuk sebuah susunan. Bas-bas. Kemudian, setiap kerucut es merah bersinar terang dan terhubung ke kiri dan kanan. Dalam sekejap, sejumlah besar rune muncul, dan formasi merah muncul di bawah Xiao Nunu. Roh akhir menahannya di backhandnya. Knife, awasi Xiao Nunu dalam formasi, sudah berakhir. Sudah berakhir. Roender mengambil pisau itu dengan punggung tangannya dan menatap mata dinginnya pada Xiao Nunu. Mendengar kata-kata ini, hati sanubari setiap orang yang hadir menegang. Apakah ini akhir dari pertempuran? Sangat cepat. Hei, apa yang kamu pikirkan? Kamu tahu, itulah semangat akhir. Dalam 9 pertempuran pertama, Xiao Nunu semuanya adil beberapa detik.
Rekrut untuk mengakhiri pertempuran. Sekarang, roh akhir melawan dengan cara yang sama. Di mata semua orang, ini tidak hanya mengakhiri kemenangan beruntun Xiao Nunu, tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai Ender Spirit. Bas, sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi segera, lingkaran sihir di bawah Xiao Nunu meleduk dengan kekuatan pengikat yang kuat. Ribuan sinar cahaya merah seperti kelopak yang terbang, dengan cepat melingkari kaki dan lengan Xiao Nunu. Kelopak merah itu tampak ringan, namun nyatanya mengandung kekuatan penekan yang luar biasa. Setiap kelopak seperti formasi mini, mengunci kekuatan Xiao Nunu dengan kuat, membuatnya tidak bisa bergerak. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sudut mulut Ender Spirit sedikit terangkat. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dengan langkah selanjutnya, dia akan mengakhiri pertempuran sepenuhnya. Blood Blade Glow. Hus, hus, hus. Ender Spirit bergerak maju, mengayunkan pisau pendek di tangannya secara horizontal, dan menyeret seberkas cahaya merah ke udara. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak lagi memiliki keraguan di hati mereka. Aduh! Liang Mingtian menghela nafas, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di sisi lain, Lei Ling yang kalah dari Xiao Nunu di game terakhir hanya bisa tersenyum dingin. Benar saja, tidak ada keajaiban yang terjadi. Sepertinya kamu harus merasakan suasana hatiku. Menghentikan 9 kemenangan berturut-turut kesal. Ketika Anda gagal, ketika Anda hanya selangkah lagi dari kesuksesan, perasaan tidak berdaya akan semakin besar. Tapi jadi apa? Siapa yang menyuruh Xiao Nunu bertemu dengan Ender Spirit? Tapi ketika pedang di tangan Ender Spirit berjarak kurang dari 2 meter dari Xiao Nunu berkata dengan tenang. Aku menerimanya. Begitu 3 kata ini keluar, tiba-tiba terdengar di gendang telinga semua penonton. Apa artinya? Siapa yang mewarisi siapa? Bukankah ketiga kata ini seharusnya diucapkan oleh pemenang? Saat semua orang sedang bingung, kabut gelap yang tersisa di langit tiba-tiba meleduk. Di dalam kabut gelap yang menyebar seperti awan, sosok yang memancarkan aura jahat muncul di mata semua orang. Apakah ini? Mata semua orang membelalak, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Itu adalah sekelompok pemanah yang mengenakan jubah perang kuno dan helm berparuh elang. Ia memancarkan aura dingin dan ganias, dan di bawah helm berparuh elang, sepasang mata menyala dengan api merah tua. Di tangannya, ia memegang busur perang yang panjangnya lebih dari 3 meter. Busur perang saat ini telah berubah menjadi bulan purnama. Sebuah panah merah yang dikelilingi oleh api yang mengalir ditempatkan di atasnya, mengarah ke roh akhir di bawah. Setan roket neraka, boneka perang iblis yang dipanggil oleh Xiao Nunu. Ketika dia melihat Hell Rocket Demon, jantung Ender Spirit tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Upsa, aku jatuh ke dalam jebakan. Kekuatan kabut gelap yang baru saja diletuskan Xiao Nunu sepertinya untuk menghindari serangan roh akhir. Namun nyatanya, itu adalah cara Xiao Nunu untuk menutupi iblis roket penjara. Ketika kabut gelap memenuhi panggung, Hell Rocket Demon dipanggil oleh Xiao Nunu, dan dia terus menarik serangan Ender Spirit. Pada saat Ender Spirit mengira dia bisa memenangkan ronde ini, dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Xiao Nunu. Momentum Prison Rocket Demon sangat mencengangkan. Tiba-tiba, senarnya bergetar ke segala arah, dan anak panahnya menembus angin dan awan. Hei! Saat aliran udara panas menyelimutinya, panah di ujung jari Hell Rocket Demon jatuh seperti meteor. Di antara lampu listrik dan batu api, panah itu tiba di depan Ender Spirit. Secara akurat anak panah yang menyala-nyala, diperbesar tanpa batas, seperti naga api yang ganias, menerkam dengan ganias. Pada saat ini, roh akhir sangat dekat dengan Xiao Nunu, tetapi jika tuannya mencoba bergerak, dia akan meleset sejauh ribuan mil. Kecerobohan Ender Spirit menyebabkan dia merusiak seluruh situasi. Panah merah menyala menyerang dengan akurat di depan Ender Spirit, dan dalam sekejap, gelombang panas melonjak melintasi tahap duel. Gelombang anak panah menyebar ke seluruh langit dan bumi, dan badai teratai merah tampak terbuka di antara Xiao Nunu dan Ender Spirit. Platform pertempuran, yang sudah berlubang, sepertinya terbelah menjadi 2 saat ini, dan penonton di sekitarnya didorong mundur oleh gelombang udara yang kacau ini. Desir, desir, desir. Satu demi satu sosok berdiri dengan goyah, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Aura yang sangat kuat, apa ini? Boneka perang.
Ini jelas merupakan boneka yang membantu dalam pertempuran. Ia memiliki sifat yang sama dengan binatang pendamping tempur yang dipanggil. Sampai batas tertentu, ini setara dengan meningkatkan kekuatan tempur. Itu bukan pelanggaran. Apakah menurut Anda sangat berpengetahuan? Apa maksud Anda? Saya tidak tahu apa yang dia panggil. Oh, itu jelas seorang pemanah. Pergi, menjauhlah. Dengan kekuatan panahnya yang agung, ia membombardir ke segala arah. Meskipun penjara iblis roket berada dalam kondisi rusak akibat pertempuran, kekuatan bertarungnya juga sangat dahsyat. Terutama setelah Xiao Nunu memperbaikinya, kekuatan tempur Hell Rocket Demon telah meningkat ke alam Grandmaster tingkat keempat. Pukulan dari alam Grandmaster tingkat keempat membalikkan panggung pertempuran di depan semua orang di tempat. Di bawah pengaruh anak panah yang kuat, situasi pertempuran berbalik, dan roh akhir terus mundur. Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan ada rasa dingin yang mendalam di matanya. Namun, Xiao Nunu, yang awalnya terjebak dalam pertempuran, telah lolos dari kendali Ender Spirit. Kamu tersesat. Wow, aura agung melonjak, pakaian Xiao Nunu terangkat, dan rasa penindasan yang tak terlihat meluap dari matanya. Dia tidak terus menyerang. Karena pertempuran ini, situasi keseluruhan telah diputuskan. Hah! Roh Ender berhenti di tepi platform pertempuran. Dia mengerutkan kening dan memegang pisau pendek itu erat-erat di tangannya. Setetes darah menetes dari sela-sela jari-jarinya, yang jelas merupakan trauma. Para penonton semua melihat pemandangan ini dengan kaget. Akhir ceritanya berubah terlalu cepat. Beberapa detik yang lalu, semua orang mengira Xiao Nunu akan menghentikan 9 kemenangan beruntunnya. Tetapi tanpa diduga, detik berikutnya, wajah semua orang ditampar dengan kecepatan cahaya. Lei Ling, yang dikalahkan oleh Xiao Nunu di ronde terakhir, benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Lei Ling mengepalkan tinjunya. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Sepertinya Xiao Nunu tidak bisa merasakan perasaan kekalahanmu setelah 9 kemenangan berturut-turut. Sebuah suara mengejek datang. Lei Ling berbalik, dan pembicaranya tidak lain adalah Liang Mingtian. Senyuman Liang Mingtian berangsur-angsur menjadi menyimpang, namun, dia bisa memahami perasaan berada di daftar kemenangan beruntun. Kata-kata Liang Mingtian sungguh memilukan bagi Lei Ling. Pada saat ini, terdengar suara angin dan guntur di langit dan bumi, dan panel persegi panjang yang berdiri di sisi utara lapangan duel bersinar dengan cahaya terang. Mata semua orang tertuju pada panel. Daftar kemenangan beruntun akan disegarkan. Apa? Tiba-tiba, cahaya ribuan rune menyala di panel daftar, dan kemudian, di antara Han Zushi, Qian Juedong, Su Qiao, dan para pemenang. Ender Spirit di belakang nama keempat orang itu, sebuah nama baru tiba-tiba muncul di daftar kemenangan beruntun. Bersambung.